Jadi sebenarnya perang pandan itu adalah merupakan suatu upacara, namun untuk sampai bisa ditonton itu hanya 2 hari, kemarin dan sekarang. Memang tiga kali, tetapi 2 hari yang lalu itu hanya simbolis saja. Ya, yang ada perangnya kemarin dan sekarang. Tak hanya para pemuda yang berpartisipasi menjadi pemain. Ajang pembuktian ketangguhan kaum lelaki ini diawali dengan pertarungan yang dilakukan oleh anak-anak. Mereka diizinkan untuk turut merasakan tajamnya tancapan duri daun pandan. Selanjutnya, pada pertarungan babak pertama, khusus diikuti oleh pemuda dari Desa Tenganan Pegeringsingan sendiri. Panggung arena terpisahkan oleh 2 kelompok pemuda. Masing-masing mengacungkan daun pandan dan tameng yang terbuat dari paku ata sebagai tanda kesiapan mereka untuk bertarung. Ketika para tetua yang secara spontanitas menjadi penengah pertarungan memberikan tanda, para pemuda dengan antusias maju dan tanpa ragu-ragu mendekati lawannya agar bisa menancapkan duri ke bagian tubuh terkecuali bagian kepala. Capek, terus terang tenaganya nggak terasa, terkuras habis. Ketika pertarungan berlangsung, tidak sedikit dari mereka yang mengalami luka-luka. Tetapi para pemuda yang terkena goresan maupun tancapan daun pandan seakan-akan tak merasa kesakitan. Bahkan ada yang begitu semangat memeluk lawannya supaya bisa dengan leluasa menggaruk-garukkan daun pandan ke punggung peserta lawan. Hari kedua perang pandan ini memang berbeda dari hari sebelumnya. Kehadiran warga dari luar desa juga disambut dengan hangat. Tidak hanya dari desa di sekitar Tenganan, namun perang pandan yang berlangsung selama 2 jam ini juga dimeriahkan oleh peserta dari mancanegara. Tanpa harus memiliki kemampuan khusus untuk bertarung, mereka tetap bisa menangkis dan menaklukkan lawannya. Jadi untuk perang pandan ini boleh orang dari luar asalkan ya mengikuti ketentuan-ketentuan seperti tadi, tidak boleh emosi, kemudian tidak boleh dendam, kemudian harus memakai pakaian dalam bentuk sarung, kemudian tidak boleh mengenai di atas kepala. Nah, jadi hari ini disebut dengan paling rame karena ya merupakan bulan terakhir dalam 1 bulan, yaitu dalam usaha bersambah.
yang mana ini adalah merupakan puncak sehingga orang luar datang ke sini itu dari berbagai tempat. Maka istilah kami di Tenganan itu disebut dengan pengeramen. Jadi banyak mereka yang datang ke Tenganan. Sorak-sorai pemuda-pemudi dan dentingan suara selonding menambah semangat peserta untuk menaklukkan lawannya. Dalam pertarungan yang tidak memperhitungkan kalah atau menang ini, muncul berbagai adegan pertarungan seru, dari yang sengit hingga yang mengundang tawa penonton. Oh, terus terang kalau namanya emosi nggak ada dalam kamus main perang pandan. Jadi spontanitas saja kita fight, habis tanding ya sudah lepas lah. Nggak ada dendam, nggak ada marah, itu nggak ada. Nah, jadi sampai saat ini mudah-mudahan juga ke depan bagi mereka yang ikut dalam bermain perang pandan itu belum pernah sampai terjadi perasaan emosi, balas dendam. Nah, seandainya toh itu juga terjadi, kami sudah mengantisipasi jauh sebelumnya, yaitu pendekatan secara pribadi gitu. Kami sudah menugaskan orang-orang supaya jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Gini pengalaman kita melihat dari sisi upacara. Pertama, kalau warga yang melakukan hal seperti itu, kita itu walaupun warga ini benar, kita menyalahkan dia, memberikan ingatan bahwa ini adalah upacara. Kamu yang mempunyai. Kalau orang luar, hanya kita bisa memberikan pengertian dan menyisihkan dia supaya tidak ikut. Itu. Artinya kita betul-betul bagaimana kita yang punya acara niki mengerti untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Tapi tanpa disadari, emosi dan dendam muncul dalam diri pesertanya. Namun, hal ini tidak boleh makin diperpanjang di luar arena. Semua pemuda tetap saling menghargai kemampuan dan ketangguhan lawannya. Satu lagi yang menarik di kala pertarungan berlangsung, para dehe berkumpul di Balai Patemon sambil melihat ke panggung. Inilah saatnya para pemuda menampilkan sisi kejantanan mereka dalam bertarung di depan para dehe yang juga memancarkan aura keanggunannya. Begitu pula sebaliknya, masih lekat dengan balutan kain pegengsingan yang telah diwarisi dari generasi ke generasi, kecantikan dan keanggunan perempuan Bali Age terpancar untuk menarik perhatian para pemuda yang bertarung. Nah, jadi selama perang pandan ini berlangsung, anggota DE itu hanya menonton dengan memakai pakaian ciri khas di desa Tenganan Pegeringsingan. Jadi aktivitasnya hanya menonton saja. Ya mungkin bisa saja itu ya melihat kebolehan daripada ya anggota Truna yang bermain dalam perang pandan itu. Turun-temurun
Dan pandan, berbicara tentang pandan tadi, kalau pandan itu biar tidak diobati, biar dia durinya tertanam tidak akan infeksi. Diobati dia akan mempercepat. Nggih, perlu dicabut, tapi kalau tertinggal tak apa-apa. Peserta yang mengalami luka-luka, pada saat inilah mereka diobati sambil menikmati hidangan jajanan. Satu demi satu, punggung para pemuda dilumuri dengan boreh. Terdiri dari campuran kunyit, cuka, dan isan yang telah disiapkan oleh Dehe sebelumnya, meresap ke dalam goresan luka di kulit tubuh para pemuda. Kalau dikasih boreh itu guys, lebih perih daripada kena pisaunya, kena pandannya sendiri. Lebih perih, luar biasa perihnya. Tak terasa, pertarungan yang berlangsung di atas panggung ini telah mencapai babak akhir. Panggung pun dibongkar. Kembali ritual mabuang dilaksanakan. Minuman tuak lalu dituang ke dalam wadah dari daun pisang. Kali ini para tetua yang memimpin ritual mabuang sebagai tanda selesainya perang pandan. Nike master mabuang udah tanah. Artinya penutupan upacara. Ya, dan ini penting untuk melakukan simbolik. Kemudian semua lapisan yang ikut selain teruna harus ikut. Nah, kemudian nanti setelah itu dia naik ke Petemu, namanya Balai Pemuda itu. Nanti di sana ngererenang. Selesailah upacara itu. Kalau yang namanya Usa Besambah, mulai dari penanggal Panglima sasih ke-5 sampai tanggal Panglima sasih ke-6. Dan sebelumnya ada upacara namanya Mamyut, mepamit ngusabe. Jadi untuk menyampaikan permohonan bahwa mohon keselamatan, kita akan melangsungkan sebuah upacara yang paling lama, bukan yang nilainya paling penting, bukan paling lama. Itu sudah merupakan satu perputaran nemu gelang. Sore hari menjelang, namun perayaan Usa Besambah memang belum berakhir. Kegembiraan hari ini juga ditunjukkan oleh para dehe yang akan menyajikan tari rejang sebagai bentuk persembahan kepada para dewa yang berstana di Pura Banjar. Dehe yang masih belia hingga dewasa memakai pakaian kebesaran khas perempuan Tenganan Pegeringsingan yang masih lajang, dihiasi dengan untayan kilauan logam mulia di setiap detil tubuh mereka. Kain Pegeringsingan sendiri memiliki warna dan motif yang khas karena dibuat dari pewarna alami. Alunan gamelan saling bersautan, mengiringi tari rejang yang hanya boleh dipentaskan di kala piodalan dan hanya dibawakan oleh dehe dari desa Tenganan Pegeringsingan saja. Kegiatan ritual keagamaan dan atraksi perang bisa dilaksanakan bersamaan, tanpa mengurangi makna dan tujuan dari masing-masing tradisi. Dalam tradisi Mekare-kare, tak ada yang kalah ataupun menang.
Seluruh atraksi dalam perang pandan tersebut menunjukkan bahwa perang hanya sebagai simbol persembahan kepada Dewa Indra. Makna sebenarnya dari Mekare-kare justru ada dalam kehidupan nyata. Kita sebagai umat manusia akan menemukan banyak pertarungan dan luka dalam menapaki hidup. Dan semua harus dijalani dengan keberanian tanpa dilandasi rasa dendam. Sampai di sini saya Cara Lestari temani Anda dengan satu pesan pasti, tradisi lestari dari Bali, kita mulai. Om Santi, 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 Om.